Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Nugrah, NIM 19136169. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik negara-negara Oseania. Yang pertama ada negara Tonga. Nama resmi kerajaan Tonga adalah negara tidak berdaulat Polinesia yang berbentuk negara kepulauan, terdiri dari 177 pulau dengan luas keseluruhan pulau sekitar 750 km persegi yang tersebar lebih dari 700.000 km persegi di Samudra Pasifik bagian selatan. Dari 177 pulau, 52 pulau yang dihuni oleh 103.000 rakyatnya. 70% penduduk di Tonga berada di pulau utama Tongatapu. Wilayah Tonga membentang lebih dari 8.000 km di garis-garis utara sampai selatan, atau sekitar sepertiga jarak dari Islandia baru ke Bukit Island. Pulau ini dikelilingi oleh Fiji, Wallis, dan Futuna di barat laut, Samoa di timur laut, Niue di timur, Kermadec bagian dari Selandia Baru di barat daya, serta Kolodonia Baru, juga Vanuatu di barat jauh. Tonga adalah negara kepulauan yang beribu kotakan. Nuku'alofa terletak sekitar timur laut dari Auckland, kota terbesar di Selandia Baru, dan 660 km dari Suva, ibu kota dan kota terbesar di Fiji. Secara administratif, Tonga dibagi ke dalam 5 divisi. Yang pertama, Apeu, Niue, Tongatapu, dan Vauvau. Luas total adalah sekitar 748 km persegi. Yang 30 km persegi terdiri dari air. Negara ini pada 172 pulau yang hanya dihuni sehingga permanen, yang berarti bahwa hanya di bawah 80% wilayah dihuni terdiri dari 3 kelompok utama pulau. Yang pertama, Tonga yang selatan, di mana lebih dari setengah populasi terkonsentrasi, Vauvau di utara, dan Apeu di pusat. Kepulauan Tonga terletak di perbatasan lempeng tektonik, yaitu Pasifik dan Australia. Bagian barat kepulauan ini terdapat palung yang dalam yang terletak pada daerah laut negara dan merupakan akumulasi wilayah vulkanik, pulau, dan karang-karang. Contohnya, batuan tertua di pulau tersebut ditemukan di Pulau Sa. Kemungkinan kepulauan tersebut sudah ada pada era Eocene. Iklim Tonga adalah tropis. Di bawah pengaruh dari Asia Tenggara, curah hujan secara luas terkait dengan zona konvergensi Pasifik Selatan. Ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan juga dikenal sebagai musim topan, yang dimulai dari bulan November sampai April, dan musim kemarau dari Mei hingga Oktober. Bulan-bulan hujan tertinggi pada bulan Januari, Februari, dan Maret, dan bisa turun hingga 250 mm hujan di masing-masing. Suhu rata-rata di negara ini bervariasi antara 23 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius pada musim hujan. Suhu biasanya berkisar antara 25 derajat Celcius dan 26 derajat Celcius. Sedangkan di musim kemarau bervariasi antara 21 derajat Celcius dan 24 derajat Celcius. Di pulau-pulau utara kepulauan, perbedaan suhu biasanya lebih rendah daripada di pulau selatan. Kondisi tanah di sebagian pulau ditandai dengan kesuburan tinggi, kecuali di daerah yang memiliki gunung berapi muda. Mereka terutama terbentuk dari lapisan abu vulkanik andesit. Tanah dari Pulau Tongatapu adalah kesuburan tinggi, dan oleh karena itu cocok untuk tanaman dan padang rumput di beberapa daerah pesisir sensitif terhadap salinitas tanah.
Flora dan fauna. Ada 770 spesies tumbuhan valsukar yang terdaftar di Tonga, termasuk 70 spesies pakis. Keragaman spesies bervariasi dari pulau ke pulau. Misalnya di Pulau Tonga Tapu ada sekitar 340 spesies tanaman, sementara di Pulau Vavau terdapat 170 spesies. Fauna sangat miskin dan terutama terdiri dari spesies pendatang. Di Tonga ada 12 spesies reptil dan 2 spesies kelelawar, satu-satunya mamalia asli nila. Di wilayah pesisir ditemukan kura-kura, berbagai jenis ikan dan karang. Masih ada sejumlah besar beruang, ada 73 jenis burung tercatat, 2 antaranya adalah endemik. Tonga terletak di tropis sama seperti Indonesia, maka Tonga hanya memiliki 2 musim, yang hanya musim kemarau dan musim hujan. Bentuk pemerintahan Tonga adalah kerajaan. Tonga masuk dalam negara persemakmuran dengan Inggris. Tonga memiliki raja yang sekarang dipimpin oleh Topoufi yang dipilih tahun 2012. Ekonomi di Tonga ditandai oleh sektor-sektor non-moneter yang besar dan ketergantungan berat pada pengiriman uang dari setengah dari penduduk negara itu yang tinggal di luar negeri. Yang kedua ada Tuvalu. Ini negara antara hidup dengan keberuntungan. Tuvalu dulunya dikenal sebagai Kepulauan Ellis, adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. Tetangga terdekat adalah Kiribati, Nauru dan Samoa dan Fiji. Tuvalu terdiri dari 4 pulau karang dan 5 atol besar. Populasi penduduk mencapai 10.472, membuatnya menjadi negara berdaulat ketiga terpadat di dunia, dengan Vatikan City dan memiliki penduduk lebih sedikit Nauru. Tuvalu mempunyai luas daratan hanya 26 km persegi. Tuvalu adalah negara terkecil keempat di dunia, lebih besar dari kota Vatikan dengan luas 0,44 km. Monaco dengan luas 1,95 km persegi dan Nauru dengan luas 21 km persegi. Dari tahun 1996 hingga 2002, Tuvalu adalah salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di Pulau Pasifik dan mencapai tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB rata-rata sebesar 5,6% per tahun. Pertumbuhan ekonomi melambat setelah 2002 dengan pertumbuhan PDB 1,5% pada tahun 2008. Tuvalu terpapar dengan kenaikan cepat harga bahan bakar dan pangan dunia pada tahun 2008 dengan tingkat inflasi mencapai 13,4%. Tuvalu bergabung dengan Dana Moneter Internasional atau IMF pada 24 Juni 2010. Laporan IMF 2010 tentang Tuvalu memperkirakan bahwa Tuvalu mengalami pertumbuhan nol dalam PDB pada tahun 2010 setelah ekonomi mengalami kontraksi sekitar 2% pada tahun 2009. Makanan tradisional Tuvalu meliputi pulaka, talas, pisang, dan sukun, serta berbagai olahan kelapa. Yang ketiga ada Vanuatu. Nama resmi Republik Vanuatu yaitu Republik Blong. Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan dan berada pada wilayah Melanesia. Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur Laut Kaledonia Baru, barat Fiji, dan selatan Kepulauan Salomon. Vanuatu terdiri dari atas 83 pulau kecil yang mencakup luas wilayah sebesar 12,189 km persegi dengan populasi sebanyak 307.150 orang pada tahun 2020.
Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Port Vila. Nama Vanuatu berasal dari kata Vanua yang berarti tanah atau rumah. Kata ini juga terdapat dalam beberapa rumpun bahasa Austronesia dan kata tu berdiri. Penggabungan kedua kata tersebut menunjukkan status independen dari suatu negara baru. Vanuatu adalah negara republik parlementer yang berdiri di bawah konstitusi di mana Presiden Vanuatu adalah kepala negara dan Perdana Menteri Vanuatu sebagai kepala pemerintahan. Vanuatu dibagi menjadi 6 provinsi sejak tahun 1964. Nama dari sebuah provinsi berasal dari huruf pertama dari nama-nama pulau konstituen mereka sebagai berikut: Malampa dalam kurung Malakula, Ambrim dan Paama. Panama dalam kurung Pentencos, Ambawe, Maiwo. Sanma dalam kurung Santo dan Malo. Seva dalam kurung Sefar dan Evate. Tafea dalam kurung Tana, Aniwa, Futuna, Eromongo, Aneitiumun. Dan terakhir ada Torba dalam kurung Torres dan Banks. Hidangan khas Vanuatu banyak diolah dari ikan, sayuran akar seperti talas dan ubi, buah-buahan dan sayuran. Sebagai besar keluarga pulau menanam makanan di kebun mereka dan jarang terjadi kekurangan bahan makanan. Pepaya, nanas, mangga, pisang raja dan ubi jalar berlimpah sepanjang tahun. Santan dan kiriman kelapa digunakan untuk membumbui banyak hidangan. Sebagian besar makanan dimasak menggunakan batu panas atau melalui perebusan dan pengukusan. Sangat sedikit makanan yang digoreng. Hidangan nasional Vanuatu disebut dengan lap-lap. Yang keempat ada negara Guam. Guam terletak antara 13, derajat lintang utara sampai 13,7 derajat lintang utara dan antara 144,6 derajat bujur timur sampai 145,0 derajat bujur timur dan memiliki luas 212 mil persegi, menjadikannya sebagai pulau paling selatan dan terbesar di gugusan Kepulauan Mariana dan juga merupakan pulau terbesar di Mikronesia. Pulau ini terbentuk setelah lempeng Pasifik dan lempeng Filipina bertabrakan. Guam adalah daratan yang paling dekat dengan Palung Mariana, yang merupakan palung terdalam di dunia. Pulau Guam memiliki panjang 50 km dan memiliki lebar 4-12 mil, 3/4 ukuran Singapura. Sebuah gugusan terumbu karang mengelilingi sebagian Guam dan daratan tinggi batu kapur yang menyediakan sumber sebagian besar air tawar di pulau itu. Teritori Guam adalah sebuah pulau di bagian barat Samudra Pasifik dan juga sebagian Organized Unincorporated Territory Amerika Serikat. Ibu kotanya adalah Hagåtña, dulunya Agana. Mayoritas ekonomi Guam berasal dari sektor pariwisata dan pangkalan tentara Amerika Serikat. Sebagai salah satu teritorial as yang paling dekat dengan garis tanggal internasional, Guam dijuluki sebagai tempat di mana mereka dimulai, sehingga frasa itu menjadi semboyan teritorial pulau itu. Guam merupakan sebuah contoh utama dari efek berbahaya sebuah spesies invasif, yaitu seekor ular pohon coklat yang beracun namun tidak membahayakan masuk ke kapal pengangkut tentara as secara diam-diam pada akhir Perang Dunia Kedua. Kapal itu berangkat dari Filipina menuju Guam. Di Guam, ular itu membunuh hampir seluruh populasi burung di pulau yang tadinya bebas ular. Ular itu tidak mempunyai pemangsa alami di Guam. Sekarang Guam merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan ular yang tertinggi di dunia.
Berdasarkan perkiraan tahun 2010, kelompok etnis terbesar adalah penduduk asli Kamoru dengan jumlah 37,3% dari total penduduk. Kelompok etnis terbesar lainnya adalah perantau Filipina, warga kulit putih, dan etnis Chuk. Sisanya berasal dari kepulauan Pasifik lainnya atau keturunan Asia. Katolik Roma adalah agama dominan dengan 85% dari populasi merupakan pemeluk agama itu. Selain itu ada juga komunis kecil Yahudi. Bahasa resmi di pulau itu adalah bahasa Inggris dan Kamoro.